Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Bunda Wina. Tentu saja dalam kisah Nabi Yusuf. Terakhir Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat istana. Bagaimana ya kelanjutan kisahnya setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat istana? Siapa yang sudah tidak sabar? Yuk kita saksikan bersama kisah selanjutnya. Setelah Yusuf dapat menafsirkan mimpi sang raja, akhirnya Yusuf pun diangkat menjadi Perdana Menteri. Masa kekeringan yang panjang benar-benar datang sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf. Rupanya saudaranya sudah lupa padanya, sehingga Yusuf merencanakan sesuatu. Yusuf pun berpesan kepada mereka, "Jika suatu hari persediaan makananmu habis, datanglah kemari bersama Bunyamin. Jika Bunyamin tidak ikut, maka kalian tidak akan mendapatkan bantuan makanan dariku." Saudara-saudara Nabi Yusuf terkejut. Bagaimana mungkin seorang pejabat Mesir bisa tahu tentang Bunyamin? Tapi mereka menurut saja. Ketika persediaan makanan keluarga Nabi Yakub habis lagi, mereka tak punya pilihan. Agar mendapatkan makanan dari kerajaan Mesir, mereka harus datang membawa Bunyamin. Meskipun dengan berat hati, mau tak mau Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin dibawa ke Mesir. Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan Bunyamin. Ia pun mencari cara agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Yusuf memasukkan sebuah piala emas ke dalam karung Bunyamin. Saat para saudaranya hendak pulang, Yusuf mengumumkan bahwa satu piala emas telah dicuri. Betapa terkejutnya para saudara itu saat melihat isi karung Bunyamin. Akhirnya Bunyamin harus tinggal di Mesir karena terbukti mencuri piala emas. Yusuf merasa senang karena dapat berkumpul lagi dengan Bunyamin. Para saudara Yusuf akhirnya pulang menyampaikan berita sedih itu kepada ayah mereka. Nabi Yakub yang masih sedih karena kehilangan Yusuf, kini bertambah sedih karena Bunyamin pun hilang. Nabi Yakub memerintahkan agar anak-anaknya kembali ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Setibanya di Mesir, mereka menceritakan keadaan ayahnya dan memohon agar Bunyamin diizinkan pulang. Mendengar cerita para saudaranya, Yusuf pun memberitahukan siapa dirinya. Para saudara Yusuf terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yusuf masih hidup. Kemuliaan sifat Nabi Yusuf terlihat ketika ia memaafkan semua saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf meminta agar saudaranya pulang menjemput ayah serta ibunya. Nabi Yusuf mengundang mereka semua untuk tinggal di Mesir. Nabi Yakub dan seluruh keluarganya berkumpul di Mesir. Mata Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ia merasa begitu bahagia bisa bertemu dengan Yusuf dan terkesima karena melihat Yusuf sudah menjadi petinggi istana. Yusuf menegakkan kembali ayahnya, lalu berkata, "Ayah, inilah arti mimpi yang pernah kukatakan pada ayah dahulu. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku." Mereka pun berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama-sama. Dan karena kecakapan Nabi Yusuf mengelola ekonomi di Mesir, Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi Raja Mesir.
Alhamdulillah, berakhir sudah cerita Bunda Wina tentang kisah Nabi Yusuf. Ada keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang pemaaf dan tidak pendendam. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang penyabar walaupun ditimpa ujian yang bertubi-tubi. Semoga kita semua dapat meneladani sifat Nabi Yusuf ya. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.